Sorry ass DJ. Oke dulur, sekarang kita kembali lagi ke video selingan tentang pelajaran fotografi, edit video, edit foto, dan tentang kamera. Belajar fotografi guys, tentang pelajaran fotografi. Ingat kalau sekolah fotografi itu mahal kadang guys ya. Sini saya bagi ilmunya ya guys ya. Di sini saya mau bahas tentang nama-nama tombol yang ada di kamera ya guys ya, di kamera SLR. Di sini kita pakai contoh kamera Canon ya. Kamera Canon yang tipenya berapa saya nggak hafal karena banyak ya guys yang serupa. Nah, ini kita paskan fotonya seperti ini. Nah, di sini ada angka 1 sampai 15 ya guys ya. Itu sudah ditunjuk ke tombol-tombolnya dan kita bahas satu-satu nama dan kegunaannya ya guys ya. Sini kita pakai doodle buat menandai. Oke, kita kembalikan ke sini saja, kita perkecil. Nah, nomor 1 kita bahas ini guys ya, nomor 1 ya. Nomor 1, oke. Nah, di sini kita bahas bahwa nomor 1 ini adalah karet ya guys, ini karet ya. Ini adalah karetnya kamera ya guys. Ini karet viewfinder atau ya karet buat tempat mengeker objek ya guys ya. Di sini adalah karet. Karet ini adalah kegunaannya untuk menahan guys ya, menahan agar saat kita melakukan membidik objek. Nah, di sini mata kita tidak sakit guys ya. Karena ini kalau nggak ada karetnya, ini bakal bisa sakit mata kita guys ya, karena tertekan ke sini ya saat kita membidik objek. Ini makanya dilindungi oleh karet guys ya. Nomor 1 ini adalah karet. Nah, nomor 2 sekarang kita guys bahas. Nomor 2 adalah, kalau bahasa fotografi ini adalah viewfinder atau tempat membidik objek ya. Di situ adalah kalau bahasa kita kekeran ya, itu untuk mengeker apa yang kita mau foto ya. Nah, di sini adalah kekeran kayak nomor 2 ini ya. Nomor 2. Nah, ini kekeran. Kita hapus lagi guys ya. Untuk fungsinya pasti udah banyak yang tahu ya, bahwa itu buat mengeker objek ya. Nomor 3 ini adalah display kamera guys ya, layar display. Ini layar display itu fungsinya untuk pada saat kamera kita settingan manual atau otomatis, kalau displaynya ini dihidupkan berarti akan muncul tampilan seperti ini ya guys. Ini adalah pengaturan, contohnya seperti ada di sini ada 1/40 f4.0 sama ISO 400 ya. Ini adalah display pengaturan. Nah, jadi kalau kita mau melihat settingan itu di layar display ini guys ya, layar display ini ya, lebih besar gitu. Nah, sebelum kita masuki video saya selanjutnya yang membahas tentang bagaimana cara menyamakan warna kulit, di video saya yang selanjutnya yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa nanti saya akan membahas dan memberitahu bagaimana cara menyamakan warna kulit ya di edit. Nah, di sini kita perlu tahu juga bahwa fungsi tombol dan di dalam kamera ini. Nah, di sini udah nomor 3 kita selesai guys. Nomor 3 itu adalah display ya, layar display ini. Jadi kegunaannya untuk itu ya, untuk mengatur, untuk melihat settingan aturan kamera kita guys. Ini bisa diperlihatkan
bisa juga enggak guys ya, bisa juga enggak. Nah, nomor 4 adalah ini adalah tombol menu ya. Nah, tombol menu ini nomor 4 adalah ya, ini bersangkutnya ke sini guys, untuk melihat menu yang kita tekan ya, tombol menu yang kita tekan, nah maka dia akan tampil di sini, di layar display sini ya. Jadi menu yang kita pilih itu nanti kelihatannya ada di layar display ini. Nah, dan macam-macamnya di situ settingannya, ada settingan tentang gambar, ukuran gambar, kamera, pencahayaan, white balance, warna dan segala macamnya guys ya. Di situ ada di menunya, ada format, ada pengaturan kartu, pengaturan kamera, pengaturan Bluetooth, WiFi dan segalanya ada di pengaturan ini ya, di tombol menu ini ya. Nah, terus di nomor 5 ini ada tombol. Nah, ini adalah tombol kegunaannya untuk melihat foto yang sudah kita jepret guys ya. Nanti lihatnya di sini guys, tetap di layar display ini ya, di layar ini kita lihat ya. Nah, lihat nanti di sini foto yang udah kita jepret, kita lihat di sini guys. Dan tombolnya adalah tombol ini, tombol ini ya, tombol namanya kalau bahasa itunya playback ya, atau apa ya, untuk melihat gambar itu. Nah, di sini nomor 6 ada tombol, ada lampu ya, ini adalah lampu isyarat guys. Nomor 6 dan 7 ini adalah lampu isyarat. Yang ke-6 ini adalah kalau kita connect ke wireless atau connect ke flash atau wifi atau segalanya atau bluetooth. Nah, ini ada di sini ya, di tombol 6. Nah, yang tombol 7 itu adalah baterai kayak baterai. Oke, baterai itu adalah baterai. Jadi baterainya kalau misalnya baterai kita penuh, di situ akan berwarna hijau. Tapi kalau baterai kita kosong maka akan berwarna merah guys. Di sini ya, di sini akan berwarna merah. Nah, itu nomor 6 dan 7 adalah lampu isyarat baterai ya, tentang baterai atau koneksi ya. Nah, nomor 8 itu ada seperti tombol tulisannya AF ya guys, AF, tombol AF. Kita harus tahu dulu singkatan AF adalah autofocus ya guys. AF itu adalah singkatan dari autofocus. Nah, di sini adalah buat mencari autofocus. Nanti dia kalau pencet AF ini, maka di sini nih di layar displaynya akan muncul ya, di sini ya. Nah, one shoot atau di sini ya, one shoot. Oke, ketutupannya. Nah, di sini tombolnya. Nah, dia kelihatan di sini ya. One shoot, terus ada tanda ini, tanda ini. Itu adalah pilihan autofocus ya, autofocus. Buat lock out, buat lock fokus juga itu bisa ya. Nah, terus di nomor 9 ini ada namanya tombol ISO ya. Tombol ISO. Tombol ISO itu adalah nanti kita bisa lihatnya di layar itu di sini ya. Nah, ISO 400 deh. Nah, ini bisa dinaikkan, bisa direndahkan guys ya. Kalau ISO itu kegunaannya lebih ke apa namanya guys ya, ke pencahayaan ya, ke terang gelapnya cahaya yang mau kita ambil ya guys. Biasanya kalau di dalam ruangan itu ISO ini harus tinggi guys. Jadi ISO itu kalau tinggi, semakin tinggi dia maka akan semakin terang ya. Kalau semakin rendah, ini 400 ini sedang ya, ini bisa digunakan di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan yang gelap
atau sedikit pencahayaan, ini 400 nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, jadi semakin tinggi maka akan semakin terang. Biasanya ada yang sampai 32.000 ya, 3.200, ada juga yang bahkan sampai 6.400 atau tergantung jenis kameranya ya, merek kamera. Kita hapus dulu biar jelas lagi guys ya. Dan di sebelah di bawahnya tombol ISO nya ada ini untuk biasanya salah guys kita. Untuk di sini nih, nah itu adalah untuk timer ya, timer untuk kita ambil timer ya di situ. Nah untuk yang satu lagi ini adalah white balance, itu untuk warna penyeimbang ya guys ya, warna penyeimbang. Nanti dibahas lagi tentang white balance. Nah di sini ada nomor 10. Nomor 10 itu ada tombol dengan tulisan key ya, key. Nah, key itu singkatan dari quality ya, quality ya. Jadi di sini itu kita tombol pilihan untuk di sini nanti lihatnya guys ya. Nah di sini nih, raw plus up, itu untuk pilihan quality gambar ya. Raw itu adalah ukuran gambar yang paling besar ya. Ukuran gambar paling besar itu di settingan kamera itu raw kan. Ada yang paling kecil itu namanya fine, ada normal, ada standar, ada raw ya. Di situ kita harus tahu. Nah di tombol 11 ini, nah ini display ini nomor 11 ini display. Nah display ini berarti di sini dia guys, ini bisa menghilangkan ini, bisa memperlihatkan menu ini, juga bisa menghilangkan menu ini ya guys, tergantung kita menggunakannya. Nah oke guys, sampai nomor 11 kita ya guys ya, sampai nomor 11. Nah di sini ada nomor 12 ya, nomor 12 kita bahas secara cepat aja ya. Ini nomor 12 ini hanya ada di kamera Canon biasanya nih ya. Nah kalau di Nikon itu nggak ada di tombol seperti ini, AF Afri gitu. Ini untuk bisa menggelapkan atau pokoknya pencahayaan dia ya, lebih ke seperti ISO atau diafragma ya, bisa digunakannya ke situ. Nah juga ada tombol tong sampah gitu, ada gambar seperti tong sampah. Nah itu untuk menghapus foto yang kira-kira hasilnya tidak kita inginkan guys ya. Yang di sini ada tombol foto, ada tombol hapus ya, itu tong sampah gitu ya, berarti untuk menghapus. Dan di nomor selanjutnya yaitu nomor 13 pasti buat yang awam pun akan tahu bahwa ini adalah tombol untuk zoom in zoom out ya. Jadi untuk memperbesar gambar yang mau kita lihat, memperkecil. Nah di situ ya guys, dari sini ke sini, nah itu bisa kita zoom in zoom out gambarnya kita ya, mau diperdekat, mau diperkecil. Nah itu di situ tombolnya untuk zoom in zoom out. Terus ada lagi nomor 14 ini ya, nomor 14. Nah nomor 14 ini bisa disebut juga buat video ya guys, atau ini hubungannya adalah ke sini guys ya. Nah sebentar guys, nah ini tombol ini itu ada hubungannya ke sini, ke viewfinder ya, ke tombol nomor 1, ke tombol nomor 2. Kenapa? Kalau kita pencet tombol ini maka kita tidak perlu menggunakan viewfinder ini guys, tombol nomor 2 ini ya.
yang ditunjuk oleh nomor 2 ini kita tidak perlu menggunakan ini karena layar gambarnya nanti yang kita bidik itu akan muncul di sini guys. Nah di sini jadi kita nggak perlu ngeker ya, nggak perlu ngeker tapi saya gunakan tombol itu ya. Dan itu juga bisa digunakan untuk merekam video ya, untuk merekam video. Nah pakai tombol nomor 14 ini ya guys ya. Oke, terus yang terakhir ini adalah tombol nomor 15 ya, tombol apa ya, ini seperti gerigi ya, nomor 15 ini ya. Yang terakhir yang ada di gambar ini kita bahas ya guys, bahwa tombol atau gerigi ini ya, nih posisinya kecil sekali dia, itu ada tulisan plus dan minus ya, plus dan minus. Nah itu biasanya digunakan untuk settingan di lensa ini guys, di tombol nomor 2 ya, nomor 2 ini berhubungan dengan tombol 15 ini. Kenapa berhubungan? Karena biasanya mata manusia itu ada yang sehat, ada yang enggak ya guys ya. Nah ini adalah gunanya untuk buat fotografer yang mempunyai penglihatan plus atau minus ya. Nah di sini kita settingannya di sini. Kalau misalnya matanya plus, maka dia akan putar tombol itu kebanyakan ke arah plus ya, ke arah plus ini. Nah, tapi kalau matanya minus berarti dia akan ke tombol yang putarnya banyakkan ke arah yang minus guys. Nah setelah tombol 15 ini sudah mengerti guys kan ya, bahwa kegunaan itu seperti yang tadi saya jelaskan. Nah sampai lupa guys, ini itu ada yang kurang sebenarnya ya, ada 16 harusnya, karena satu lagi guys, kalian belum dikasih tahu di mana tombol on off nya guys. Tombol on off nya untuk Canon itu ada di sini guys ya. Nah, ini yang tombol kecil ini guys ya. Itu adalah tombol on off ya, untuk menyalakan dan menghidupkan kamera guys. Oke, sampai situ dulu guys. Nanti video tentang pembahasan bagaimana menyamakan warna kulit itu kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikutnya guys. Terima kasih guys, ditunggu videonya. Oke guys, nanti di video selanjutnya akan saya bahas masalah menyamakan warna kulit ya di foto yang sudah saya janjikan. Makanya untuk agar tahu untuk tetap tonton channel saya, subscribe ya guys, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian bisa tahu video selanjutnya yang saya upload itu tentang selingan fotografi ya, biar nggak bosan kita bahas fotografi. Itu harus jadi subscribe dulu biar kalian tahu kalau ada video baru yang saya upload ya guys. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya guys ya. Terima kasih guys, jangan lupa di subscribe. Salam sukses selalu. Sorry, it's DJ.